Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati pengurus masjid, Masjid Sunnah. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memunculkan nikmatnya kepada kita. Walaupun memang kita sebagai manusia ini Bapak Ibu jarang mensyukuri nikmat, sehingga dikatakan apa yang ada jarang disyukuri, yang tidak ada justru yang kita risaukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita yang kita sendiri mungkin malu melihat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sayang pada diri kita. Sayangnya Allah itu melebihi sayangnya ibu kandung kita kepada diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup aib dan dosa-dosa kita sampai hari ini. Maka ketika hari ini kita dipuji-puji, disanjung, sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi Allah lah yang menutup aib dan dosa-dosa kita. Makanya kita bisa dihormati, disegani, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib dan dosa-dosa kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari senantiasa kita basahi lidah kita ini, Bapak Ibu, dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap nanti syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Mana harapan kita yang ketika pada hari itu kata Allah, la yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tak lagi berguna harta-harta kalian, anak-anak kalian, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang senang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada subuh hari yang berbahagia ini yakni persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada di tanggal 17 kalau tidak salah, ya Pak? Tanggal 17 di bulan Sa'ban 1446 Hijriah. Dalam arti kata itu lebih kurang 13 hari lagi kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu,
bulan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia. Maka ketika bulan itu akan datang, rasanya kita perlu persiapan untuk menyambut kedatangan tamu yang mulia ini. Ada 5 persiapan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, tanamkan dalam hati kita rasa syukur dan kegembiraan yang sangat besar menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Kenapa demikian? Karena gembiranya seseorang menyambut Ramadan merupakan tanda dari keimanan. Jadi bergembira kita menyambutnya bulan suci Ramadan ini, Pak, itu sebagai sebagian dari tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bergembira, Bapak Ibu? Ada 2 alasannya. Yang pertama, ternyata Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengabulkan doa-doa yang selalu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Masuk nanti bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kami di Ramadan. Jadi salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai umur kita di bulan Ramadan. Nah, itu sudah luar biasa, sudah merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau kita tengok ke belakang, orang-orang yang dulu bersama dengan kita, tarawih bersama dengan kita, kemudian berbuka puasa, sahur bersama dengan kita, kemudian sampai hari raya Idul Fitri bersama dengan kita. Tapi hari ini mereka sudah tak ada lagi di dunia ini. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepergian mereka mungkin jadi orang tua kita, nenek kita, datuk kita, anak kita, cucu, menantu dan sebagainya. Mereka takkan kembali lagi ke atas dunia ini. Maka salah satu bukti sayang Allah kepada kita, Bapak Ibu, sampai hari ini Allah berikan kita umur, dan insya Allah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Ini yang pertama. Kemudian kenapa kita mesti bergembira, Bapak Ibu? Karena memang Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, kemudian Ahmad, dari Abu Hurairah, apa kata Rasulullah? Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Rasulullah. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, kata Rasulullah. Bulan itu dibuka pintu surga. Wa tughliqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, kata Rasulullah, dan dibelenggu setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan itu, kata Rasulullah, ada satu malam, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? Wah, umur kita saja, Pak, belum tentu sampai 83 tahun. Tapi ada satu malam, kata Rasulullah, yang pada bulan Ramadan itu dia lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Maka kabar-kabar gembira ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya.
dan sampailah kepada kita pada hari ini Bapak Ibu. Maka itulah alasan mengapa kita harus bergembira. Yang pertama, sampai umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang banyak fadilah-fadilah yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa persiapan kita, Pak? Bangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki, Pak. Perbaiki hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mungkin kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita sholat tidak tepat lagi di waktunya. Kemudian membaca Al-Quran kita jarang. Kemudian berinfak kita jarang. Mau masuk Ramadan ini, kita bangun kedekatan itu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kuantitasnya saja, namun kualitasnya diperhatikan, Pak. Kualitas ibadah kita perhatikan kepada Allah. Salat kita, kemudian sedekah kita, bacaan Al-Quran kita perhatikan. Terutama ibadah salat. Salat ini, kata Rasulullah SAW, "Sallu ra'aitumuni kama usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kita usahakan salat kita ini Bapak Ibu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang perlu. Mulai dari gerakannya, bacaan-bacaannya, kemudian hendaknya setiap salat kita itu mentadabburi setiap ayat yang dibaca. Kualitasnya kita tingkatkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati, tak lain dan tak bukan ingin menengok kata Allah, ingin menguji siapa yang paling terbaik amalnya, bukan yang terbanyak, Pak. Kata Allah itu yang terbaik amalnya. Amalan yang terbaik kata para ulama tafsir, maksudnya adalah amal yang bersesuaian dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Inilah amal yang terbaik. Jadi gerakan sholat kita perhatikan Bapak Ibu. Kadang kita mohon maaf, ada beberapa masyarakat kita kadang tidak memperhatikan gerakan-gerakan sholat. Seakan-akan gerakan sholat itu hanya sekedar gerakan saja. Padahal Nabi itu mencontohkan kepada para sahabatnya, dilihat oleh para sahabat, ditiru langsung oleh para sahabat. Takbir Allahu Akbar, hadapkan seluruh tangan anggota tubuh ini di Ka'bah, kiblat. Sebagian masyarakat kita yang masih awam dengan ilmu agama, ini sholat gerakannya kadang Allahu Akbar. Ini kan sudah agak keliru dia, Pak. Tangannya sudah menghadap ke sana. Allahu Akbar. Padahal Rasul mencontohkan jari jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang, kemudian hadapkan ke arah kiblat. Allah. Ada satu lagi Pak, yang kadang kita terlihat acuh dengan masalah ini. Padahal Rasulullah itu sudah mewanti-wanti dari dulu. Perbaiki sholat kalian, perbaiki sholat kalian. Ketika kita tidak, Pak, mohon maaf Pak, saya berdiri sebentar. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kadang sampai dada dan telinga. Namun ketika kita tidak, kita santai saja, Pak. Sami Allah. Padahal apa kata Rasulullah, Pak? Bagaimana kamu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan seperti itu juga mengangkat tangan saat tidak. Kelihatannya dia memang sepele,
Tapi inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Makanya olahraga yang paling baik itu sholat, Pak. Kalau kita betul-betul menghayati setiap gerakan-gerakan di dalam sholat. Makanya Rasul di dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, Rasul itu ketika dia ruku diletakkan air di gelas di punggungnya, tidak tumpah itu, Pak. Itu saking datarnya punggung Rasulullah ketika ruku. Tapi sebagian kita, Pak, kita tidak mau belajar kadang-kadang, mohon maaf, dengan masalah yang itu. Kadang kita ruku, Pak, kita sering pernah melihat Allah. Kalau pinggang sakit kan ada alasannya, Pak, ya? Ada alasan. Tapi kadang kita nggak sakit, cuma kita tidak betul-betul menyesuaikan setiap gerakan sholat kita itu dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kualitasnya, ya Pak. Kuantitasnya kita tambah, kualitasnya kita perbaiki. Kemudian ayat bacaan-bacaan kita di dalam sholat, usahakan kita tadabburi setiap bacaan, sehingga sholat yang tadinya kita tegakkan itu betul-betul berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, apabila seseorang itu melaksanakan sholat, bisa melaksanakan rukun dan syarat-syaratnya, kemudian dia thama'nina dalam sholatnya, kemudian dia mentadabburi setiap bacaan di dalam sholatnya, apa kata Syekh Utsaimin? Dia keluar dari sholatnya dalam keadaan imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang terjadi? Banyak, Pak, kejadian di masyarakat kita. Sholat itu tak membawa pengaruh bagi kehidupan kita. Sholat tak membawa pengaruh bagi diri kita. Padahal sejatinya apa, Pak? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya kemarin berceramah di suatu tempat, Pak. Ada yang bertanya dalam bentuk tulisan. Apa kata beliau? Pak Ustaz, ada orang yang rajin sholat. Siang dia sholat, malam dia berjudi. Siang dia sholat tapi masang togel juga. Sholat tapi berbuat maksiat juga. Padahal sejatinya apa kata Allah, Pak? Sholat itu dia mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Lalu pertanyaannya, kenapa sholat yang selama ini tak membawa pengaruh bagi kehidupan kita? Barangkali selama ini kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak mentadabburi setiap bacaan di dalam sholat. Makanya kalau bapak-bapak pernah melihat, Pak, kenapa Syekh Sudais imam-imam Masjidil Haram itu sampai menangis dia, Pak, ketika dia baca ayat, baca surat ketika sholatnya, Pak, karena beliau menghayati setiap bacaan yang dibaca. Makanya, Pak, kalau kita sholat, kalau kita menghayati sholat kita, bacaannya kita tadabburi, itu sholat itu sebentar saja, Pak. Apalagi dengan bacaan imamnya yang luar biasa, sebentar. Tapi kalau kita sholat, lisan kita yang berucap, pikiran melayang kemana-mana, maka sholat yang sebentar itu dia terasa lama, Pak. Lama sekali. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, agar kita memperhatikan sholat kita ini betul-betul kita laksanakan. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, "Idza kuntu fi shalatika fashalli sholatan muwaddi'." Apabila kamu hendak berdiri melaksanakan sholat, kata Rasulullah, jadikan sholat itu seakan-akan sholat terakhir dalam kehidupan. Ini kita sembahyang sholat subuh, Pak, dan kita meyakini seakan-akan zuhur nanti kita tak lagi sholat. Kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pikiran itu ada dalam hati kita, maka kita akan berusaha bagaimana sholat yang kita niatkan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat, pesan ini sangat luar biasa, Pak. Apabila kamu hendak sholat, kata Rasulullah,
jadikan sholat itu seakan-akan kamu berpisah lagi dengan dunia. Tak ada lagi sholat setelahnya. Ini menandakan pentingnya sebuah kualitas dalam sebuah ibadah. Jadi bangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, setelah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Pak, jangan lupa yang ketiga, perbaiki juga hubungan dengan sesama manusia. Bukan berarti Pak Ustaz nanti saya bersalah sama orang nanti minta maafnya mau puasa aja, jangan gitu juga, nggak boleh juga. Kalau kita mengaku bersalah, merasa bersalah, minta maaf segera, tak nunggu bulan puasa Pak. Tapi ketika bulan puasa mau datang, bulan Ramadan akan tiba, kita perbaiki itu Pak, hubungan kita dengan Allah. Barangkali Bapak Ibu mohon maaf, selisih paham itu terjadi bukan antara orang yang jauh Pak. Ini kenyataan yang banyak terjadi. Justru datang dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Datang dari orang-orang terdekat Pak. Antara abang dengan adik, antara ibu dengan anak, antara menantu dengan mertua. Kan orang terdekat sebenarnya Pak. Justru perselisihan itu datangnya terkadang dari orang-orang terdekat kita. Maka momentum memasuki bulan suci Ramadan ini Pak, sudahi segala bentuk permusuhan yang ada selama ini Pak. Sudahi semuanya. Akhiri segala bentuk dendam, iri, hasad, hasud, dengki. Akhiri semuanya. Apa tujuannya? Supaya kita masuk Ramadan ini Pak, betul-betul kita dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau salah yang minta maaf, salah kepada manusia minta maaf, salah kepada Allah kita bertobat. Tapi jangan Pak, kita salahnya sama manusia tapi minta maafnya sama Allah, nggak tepat juga. Bersalah sama saudara kita, nanti malam kita sholat, ya Allah, saya bersalah sama si Anung tadi, saya minta maaf. Tidak cukup Pak, minta maaf dulu sama yang bersangkutan, baru mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Maka hubungan kedekatan kita antar sesama kita ini perlu kita perbaiki agar tidak ada suuzon, buruk sangka dan sebagainya, tidak ada lagi iri, dendam dan sebagainya. Dengan tujuan kita masuk Ramadan ini Pak, betul-betul hati kita dalam keadaan bersih. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ini yang paling penting juga Pak. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka bangun kedekatan kita, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Bikin target di rumah. Ambil satu mushaf Al-Quran, kita bikin target. Usahakan dalam satu bulan Ramadan ini kita minimal khatam satu kali. Minimal khatam satu kali. Kalau bisa 2 kali, syukur alhamdulillah. Tapi minimal kita khatam satu kali. Nah, kita bangun interaksi kita dengan Al-Quran. Namun jangan sampai juga setelah Ramadan nanti berlalu, Ramadan pergi meninggalkan kita, kemudian Al-Quran tak pernah lagi dibaca. Ini kebanyakan yang terjadi di masyarakat kita Bapak Ibu. Masuk Ramadan nanti masjid penuh memang dengan jemaahnya, tapi hanya bertahan 1 minggu aja kan? Minggu pertama ramai, bahkan sebagian masjid itu Pak ada yang buat tenda di luar. Tapi masuk minggu kedua nanti, minggu ketiga itu safnya tambah maju. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Ada yang sanggup menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 2 kali, 3 kali. Tapi sangat disayangkan
Ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, Al-Quran hanya menjadi hiasan di atas lemari kita. Al-Quran hanya menjadi pajangan. Jangankan dibaca, disentuh pun tak lagi. Nah, ini yang terjadi kadang. Padahal apa kata Rasulullah? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa ahkam. Amal yang dicintai oleh Allah itu dia sedikit, Pak. Tapi istiqomah dengan amal yang sedikit itu. Maka usahakan kita selalu membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, walaupun satu ayat dua ayat. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini, Pak, yang mendatangkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling penting juga, Pak. Dalami, pelajari lagi ilmu tentang puasa dan sesuatu yang terikat dengannya, Pak. Ini perlu kita pelajari. Kenapa demikian? Yang membatalkan puasa itu kita paham semuanya, Pak. Tahu kita. Tidak ada yang tak tahu. Makan, minum sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari. Tapi yang banyak tidak kita sadari, ya Bapak. Puasa tak batal, tapi pahala yang banyak. Ini yang banyak tak disadari, Pak. Makanya Rasulullah sudah mewanti-wanti dari dulu. Apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Banyak umatku besok, kata Rasulullah, mereka berpuasa, laisa lahu min siyamihi, mereka tak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa al-ju' wal 'atas, kecuali dua dapat, Pak, lapar, haus. Pahala dapat tidak. Inilah yang perlu sebenarnya kita pelajari, Pak. Jangan sampai ibadah puasa yang sudah capek-capek kita laksanakan dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sementara kita tidak mendapatkan dari puasa kita, hanya lapar dan haus saja. Kenapa demikian bisa terjadi, Pak? Karena selama ini barangkali sebagian masyarakat, sebagian kita jarang belajar tentang puasa. Apa yang dapat merusak puasa itu, apa yang dapat membatalkan puasa, itu enggak kita pelajari. Mana orang-orang yang ini, kata Rasulullah? Yang pertama puasa, Pak, tapi bohong jalan juga. Nah, ini banyak terjadi. Puasa ya, tapi berbohong juga. Apakah dengan berbohong ini batal puasa, Pak? Tidak batal puasa itu, tapi dia hilang, sumbing dia, Pak. Kalau ibarat botol ini, Pak, bohong satu kali dah rusak sudut yang sebelah sini, Pak. Kalau sekali, kalau dua kali, tiga kali, habis dia. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus saja. Yang kedua, menyebut-nyebut aib, menggibah. Menggibah itu memang tak batal puasa kita, Pak, tapi dia bisa merusak pahala puasa kita. Duduk di warung nanti sambil ngobrol-ngobrol, kadang dengan tanpa sadar kita, Bapak Ibu, kita menyebutkan aib saudara kita sendiri, padahal yang kita sebutkan itu aib saudara kita sendiri. Atau ibu-ibu nanti pergi ke pasar, pergi ke warung, pertamanya beli cabai itu, Pak. Pertama yang dibahas itu berapa cabai sekilo, udah mahal cabai. Nanti udah mulai pelan-pelan suaranya tuh, Pak. Tahu nggak sebenarnya? Nah, itu udah mulai. Kalau ucapannya udah mulai kecil, udah. Itu kemana perginya? Udah membuka aib saudara sendiri. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup juga aib saudara nantinya di akhirat. Maka ini tanpa kita sadari, kadang Bapak Ibu, jangan sampai gajah di pelupuk mata kita tak nampak, sementara semut di seberang buang tak nampak sama kita. Kesalahan orang sekecil-kecilnya kita nampak, tapi kesalahan kita bahkan mungkin lebih besar daripada orang yang kita katakan kita tak pernah sadari. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hasibu anfusakum, perbanyak introspeksi
qabla an tuhasab. Kalau kita sibuk dengan introspeksi diri, Pak, insya Allah kita terlupakan dari menyebut aib orang lain. Maka ketika kita berpuasa, dijaga ini supaya ibadah puasa kita ini betul-betul kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, kita hidup ini akan lama, Pak. Umur umatku kata Rasulullah hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Artinya setelah ini masih ada kehidupan yang kekal abadi, Pak. Kalaulah dunia ini tak cukup waktu untuk kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, maka alamat badan akan celaka, Pak. Maka gunakan sisa umur waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, dan bekal terbaik yang paling baik itu adalah takwa. Ada satu ungkapan yang luar biasa, Pak. Mungkin ini menjadi rujukan sebagai penutup pengajian kita. Seorang ulama bernama Al-Haris Al-Hafi rahimahullah, Bishr Al-Haris Al-Hafi rahimahullah. Apa kata beliau, Pak? Dunia ini bagaikan semut yang mengumpulkan biji-bijian di musim panas untuk persiapan di musim dingin. Tatkala sang semut sedang asik membawa sebutir biji yang ada di mulutnya, maka datanglah seekor burung yang mematuk sang semut beserta sebutir biji yang ada di mulutnya. Maka terapkanlah permisalan ini, kata Bishr Al-Haris Al-Hafi rahimahullah. Semut itu bagaikan kita manusianya. Biji-bijian yang dikumpulkan oleh semut ini adalah kehidupan dunia yang kita mati-matian mencari nafkah. Dari pagi sampai petang kita mencari nafkah, mencari nafkah. Datang seekor semut, seekor burung, kata Bishr Al-Hafi, dan burung itu mematok sang semut beserta biji yang ada di mulutnya. Apa artinya, Pak? Ketika kita sibuk mencari nafkah, sibuk mencari harta kekayaan, kita kumpulkan untuk masa depan dunia kita, Pak. Tanpa kita sadari, datanglah kematian yang tiba-tiba menyergap kita. Itulah ibarat sang burung. Kita belum sempat menikmati apa yang kita cari, belum sempat kita rasakan manisnya usaha kita, sementara kematian sudah datang tiba-tiba dengan kita. Maka permisalan ini sangat luar biasa. Silakan kita bekerja, kita tidak dilarang, bahkan kita diperintahkan. Silakan cari nafkah, tapi ingat, ada sesuatu yang pasti yang akan datang kepada kita, Bapak Ibu. Kebun yang kita buat berhektar-hektar, rumah yang cantik, tidak pasti kita nikmati, Pak. Ada sesuatu yang pasti yang akan datang kepada kita, itulah kematian. Kalau kita tak siap, Pak, maka ibarat badan akan celaka nantinya. Maka persiapkan diri kita sebelum kematian itu tiba kepada kita. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, dia tak bisa lagi diundur, tak bisa lagi dimajukan. Hari ini Bapak Ibu, kita yang mandikan, kita yang mengkafani, kita yang datang ke rumah duka, kita yang menyolatkan, kita yang menguburkan, kita hantar ke kuburan, Pak. Tapi ada saatnya nanti kita lah yang akan dimandikan, kita yang akan dikafani, kita yang akan disolatkan, dan kita yang akan dikuburkan. Sebelum masa itu datang kepada kita, Bapak Ibu, persiapkan diri kita sebaik-baiknya, dan mati itu pasti akan datang kepada kita. Andaikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir yang Allah berikan kesempatan untuk kita hidup di atas dunia ini, maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah ada dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur kita di Ramadan tahun ini, dan kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bapak Ibu, itulah 5 persiapan kita. Yang pertama, tanamkan kegembiraan dan rasa syukur yang paling dalam kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia.
Yang keempat, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kelima, pelajari lagi ilmu tentang puasa Ramadan dan segala yang terikat dengannya. Agar apa? Agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.